Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan ke palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi kerusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya, agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana, Bu? Ya, sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati,
saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan,
Rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Dedi Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa? Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Dedi menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan ke palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang.
Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat,
Sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan, hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum.
Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya, ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan, hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali.
Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya,
Pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Dedi Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa? Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Dedi menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim PC cutter
untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan ke palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam.
Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya, agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga
terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati,
saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan,
Rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Dedi Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa? Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Dedi menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan ke palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang.
Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat,
Sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya, agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum.
Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan, hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati,
saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan,
Rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Dedi Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa? Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak. Makasih Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Dedi menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang.
Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan ke palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat,
Sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya, agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum.
Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi kerusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati,
Saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan,
Rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Dedi Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa? Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Dedi menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim PC cutter
untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam.
Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi kerusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya, agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga
terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Di sini ada 9 orang kan? Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati,
saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan,
Rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Dedi Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa? Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Dedi menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim PC cutter
untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam.
Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga
terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan ke palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati,
saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan,
Rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Dedi Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa? Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Dedi menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan ke palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang.
Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat,
Sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya, agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum.
Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati,
saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan,
Rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Dedi Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa? Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Dedi menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang.
Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat,
Sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya, agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum.
Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati,
saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aulakan ke bawah dan dijadikan ke palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan,
Rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Dedi Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa? Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Dedi menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan ke palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang.
Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat,
Sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya, agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum.
Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari kerusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi kerusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga Desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati,
saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan ke palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan,
Rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Dedi Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa? Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah. Tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Dedi menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah.
Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi, di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim PC cutter
untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Deddy pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Deddy pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan ke palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam.
Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Persoalan kerusakan bangunan tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan kasus dugaan intoleransi di Sukabumi sudah tuntas. Ia meninjau langsung rumah yang dirusak massa dan menjanjikan 100 juta rupiah untuk perbaikan. Deddy mengatakan, uang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan kantong pribadinya. Ia berharap agar masyarakat di Jawa Barat bersikap toleran terhadap perbedaan. Dalam kesempatan itu, Deddy juga bertemu dengan pemilik rumah serta warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Selain menjanjikan uang ganti rugi, ia juga bakal mengirim tim untuk memberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, Deddy tetap menyerahkan kasus perusakan ini kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, pada Jumat, 27 Juni 2025, bangunan rumah tersebut dirusak sejumlah orang yang mengira bahwa tempat itu digunakan untuk kegiatan peribadatan. Namun, Kapolsek Cidahu, AKP Endang Slamet menjelaskan, rumah tersebut hanya digunakan untuk berkumpul dan tidak ada aktivitas ibadah yang berlangsung. Deddy Mulyadi juga sudah bertemu dengan saksi sekaligus korban. Ditegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah pribadi yang diperuntukkan sebagai lokasi pembinaan mental atau retreat. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta. Untuk memperbaiki bangunan yang rusak, agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya, agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deddy. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengaku sudah mendatangi rumah di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, yang diserang oleh sekelompok orang karena menggelar kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Deddy menyatakan perusakan oleh warga terhadap kegiatan itu adalah peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum.
Peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil, merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum, kata Dedi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Senin 30 Juni. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polsek Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif dan tuntas, imbuhnya. Dedi pun mengatakan akan mengirimkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing terhadap korban penyerangan. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri. Dan saya sudah berkirim uang 100 juta rupiah kepada keluarga Pak Yongki, penghuni rumah, untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut, katanya. Dedi pun memastikan kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai. Saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan, demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju, katanya. Pembubaran dibarengi perusakan oleh warga terhadap sebuah rumah yang mengadakan kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video yang viral itu terlihat massa yang berkumpul di sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah, merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan. Mereka juga nampak memecahkan kaca jendela hingga properti lain di dalam ruangan. Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu A. Saiful Rohman membenarkan insiden perusakan tersebut. Akan tetapi ia mengklaim bangunan yang dirusak merupakan rumah singgah biasa yang diduga dijadikan tempat ibadah. Peristiwa perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, 27 Juni 2025, siang viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar luas, ratusan warga terlihat beringas menyerbu sebuah bangunan berlantai 2 yang diketahui milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga itu secara membabi buta merusak seluruh fasilitas bangunan. Mereka melempar kursi-kursi dan meja dan menghancurkannya. Begitu juga dengan ornamen yang ada di dalam bangunan. Bahkan, sebuah salib kayu berukuran besar dilucuti dari aula utama. Salib itu dilemparkan ke bawah dan dijadikan palu godam untuk mendobrak jendela dan pintu yang terkunci. Peristiwa tersebut disoroti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lewat akun Instagramnya Hotman Paris Official pada Senin, 30 Juni 2025, dirinya mengunggah kembali video yang mengiris hati itu. Tak ada keterangan dalam postingannya, namun dalam video yang terunggah, terdapat tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan membereskan masalah. Mengingat, sejumlah aparat kepolisian dan TNI yang berada di sana hanya bisa terdiam. Mereka terlihat tak berdaya menghalau aksi anarkis para warga.